Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfira Debi Khailani dengan NIM 19051511002. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT mengenai materialitas dan risiko. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materialitas. Menurut FASB, konsep statement 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Untuk lebih jelasnya, materialitas itu di sini merupakan adanya kesalahsajian dalam jumlah tertentu mungkin saja menjadi material untuk entitas yang berukuran kecil, namun tidak material untuk entitas yang berukuran besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Terdapat dua pertimbangan, yaitu pertama, pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, dan kedua ada pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Nah, di sini pertimbangan pendahuluan tentang materialitas itu adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan paling penting yang harus diambil auditor dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Yang kedua, yaitu pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Auditor mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan materialitas. Di sini ada materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Nah, maksudnya di sini salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi, tidak mungkin menetapkan pedoman nilai dolar bagi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang dapat diterapkan pada semua klien audit. Selanjutnya, ada tolok ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan tolok ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi tolak ukur utama untuk menentukan berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. Selanjutnya, ada faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Jenis salah saji tertentu mungkin lebih penting bagi para pemakai dibandingkan salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama. Nah, di sini sebagai contohnya, jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih besar, penting, ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama. Karena kecurangan itu mencerminkan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau personel lain yang terlibat. Yang kedua, yaitu salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Dan selanjutnya, ada salah saji yang sebenarnya tidak material dapat saja menjadi material jika mempengaruhi tren laba. Menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi menguranginya ke tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja dapat bervariasi bagi berbagai kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, terutama jika berfokus pada area tertentu. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, yaitu auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan.
Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Sedangkan salah saji yang mungkin adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Selanjutnya mengenai komponen model risiko audit. Yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan. Risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk satu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang kedua, ada risiko inheren. Risiko inheren merupakan pengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material. Sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko inheren adalah tinggi. Pengendalian internal diabaikan dalam penetapan risiko inheren karena pengendalian internal ini diperhitungkan secara terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian. Yang ketiga, risiko pengendalian. Risiko pengendalian di sini mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang keempat, yaitu risiko audit yang diterima. Risiko audit yang diterima adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Apabila auditor memutuskan risiko audit yang dapat diterima lebih rendah, auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak disalahsajikan secara material. Risiko 0 berarti yakin sekali, dan risiko sebesar 100% berarti sama sekali tidak yakin. Selanjutnya, menilai risiko audit yang dapat diterima. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima, laporan keuangan sangat diandalkan. Mungkin saja timbul kerugian sosial yang besar jika salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan tetap tidak terdeteksi. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik mengenai derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang pertama, ukuran klien. Yang kedua, distribusi kepemilikan. Dan yang ketiga, sifat dan jumlah kewajiban. Yang kedua, di sini ada kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Jika klien terpaksa mengajukan permohonan kebangkrutan atau menderita kerugian yang besar setelah audit selesai, auditor menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk membela mutu audit ketimbang jika klien tidak mengalami tekanan keuangan. Dalam situasi di mana auditor yakin bahwa peluang terjadinya kegagalan atau kerugian keuangan cukup tinggi, sehingga risiko penugasan juga meningkat. Risiko audit yang dapat diterima harus dikurangi. Jika timbul gugatan di kemudian hari, auditor dapat dengan lebih baik membela hasil auditnya. Total bukti audit serta biaya audit akan meningkat, tetapi ini dapat dibenarkan mengingat bertambahnya risiko gugatan hukum yang dihadapi auditor. Tetapi ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik bahwa probabilitasnya meningkat. Yang pertama, faktor posisi likuiditas, yang kedua, laba rugi tahun-tahun sebelumnya, dan yang ketiga, metode pembiayaan pertumbuhan. Yang keempat, sifat operasi klien, dan yang kelima, kompetensi manajemen. Selanjutnya mengenai menilai risiko inheren. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika melihat risiko inheren. Yang pertama, ada sifat bisnis klien. Risiko inheren untuk akun-akun tertentu dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Sebagai contoh, produsen alat-alat elektronik menghadapi kemungkinan keusangan persediaan yang lebih besar ketimbang yang dihadapi pabrik baja. Yang kedua, ada hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan dalam audit tahun sebelumnya dapat saja terjadi lagi dalam audit tahun berjalan, karena banyak jenis salah saji bersifat sistematis dan organisasi sering kali lamban dalam mengadakan perubahan untuk menghilangkan salah saji tersebut. Yang ketiga,
penugasan awal versus penugasan berulang. Auditor akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien selama beberapa tahun. Yang keempat, pihak terkait. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi dengan pihak terkait sebagaimana didefinisikan oleh standar akuntansi. Karena transaksi-transaksi tersebut tidak terjadi di antara dua pihak independen yang dilakukan secara arm's length. Kemungkinan bahwa transaksi-transaksi tersebut disalahsajikan jauh lebih besar, sehingga risiko inheren meningkat. Yang keempat, transaksi non-rutin atau kompleks. Yang kelima, transaksi non-rutin atau kompleks. Transaksi-transaksi yang tidak biasa bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks lebih besar kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin karena seringkali belum berpengalaman mencatat transaksi non-rutin. Contohnya meliputi kerugian akibat kebakaran, akuisisi properti utama, pembelian investasi yang kompleks, dan beban restrukturisasi yang berasal dari operasi yang dihentikan. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Banyaknya saldo akun seperti investasi tertentu yang dicatat pada nilai wajar, penyisihan untuk piutang tak tertagih, penyisihan yang usang, kewajiban pembayaran garansi, pengganti aset besar-besaran versus pengganti parsial, serta cadangan kerugian pinjaman bank memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen. Karena saldo dan transaksi ini membutuhkan banyak pertimbangan, kemungkinan salah saji meningkat, dan akibatnya auditor harus memperbesar risiko inheren. Yang ketujuh, unsur-unsur populasi. Setiap item-item yang membentuk total populasi seringkali juga mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Sebagian besar, auditor menggunakan risiko inheren yang lebih tinggi untuk piutang usaha yang sebagian besar rekeningnya sudah lama jatuh tempo daripada yang sebagian besar akunnya lancar. Yang kedelapan, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misaprofisiasi aset. Menurut konsep maupun dalam praktik memang sulit memisahkan faktor-faktor risiko kecurangan menjadi risiko audit yang dapat diterima, risiko inheren, atau risiko pengendalian. Sebagai contoh di sini, manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalah-sajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam risiko audit yang dapat diterima. Selain dapat juga mempengaruhi risiko pengendalian. Demikian pula beberapa faktor risiko lainnya yang mempengaruhi karakteristik manajemen merupakan bagian dari lingkungan pengendalian. Yang kedelapan di sini, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misaprofisiasi aset. Di sini, menurut konsep maupun dalam praktik, memang sulit memisahkan faktor-faktor risiko kecurangan menjadi risiko audit yang dapat diterima, risiko inheren, atau risiko pengendalian. Sebagai contoh, manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalah-sajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam risiko audit yang dapat diterima, selain dapat juga mempengaruhi risiko pengendalian. Selanjutnya mengenai hubungan risiko dengan bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Ada dua cara lain yang dapat dipakai auditor untuk mengubah audit guna merespons risiko. Yang pertama, penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. Nah, di sini maksudnya untuk setiap penugasan, kantor akuntan publik harus menugaskan staf yang berkualifikasi. Untuk klien dengan risiko audit dapat diterima yang rendah, perhatian khusus harus diberikan dalam memilih staf, dan pentingnya skeptisisme profesional harus ditekankan. Demikian pula jika bidang audit seperti persediaan memiliki risiko inheren yang tinggi, bidang itu harus ditugaskan kepada orang yang berpengalaman dengan mengaudit persediaan. Yang kedua, penugasan akan direview secara lebih seksama daripada biasanya. Kantor akuntan publik harus memastikan bahwa file audit yang mendokumentasikan rencana auditor, bukti yang dikumpulkan serta kesimpulan dan masalah-masalah lain dalam audit direview dengan memadai. Bila risiko audit yang dapat diterima rendah, seringkali harus dilakukan review yang lebih ekstensif, termasuk review oleh personel yang tidak ditugaskan dalam penugasan itu.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus risiko audit yang dapat diterima, yang lebih rendah mungkin lebih tepat untuk suatu akun ketimbang untuk akun-akun lainnya. Jika auditor memutuskan untuk menggunakan tingkat risiko audit yang dapat diterima menengah untuk keseluruhan audit, auditor itu dapat saja memutuskan untuk menurunkan risiko audit dapat diterima ke tingkat yang rendah untuk persediaan, jika persediaan digunakan sebagai agunan atas pinjaman jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan materialitas risiko audit dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Selanjutnya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Dan selanjutnya, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dan 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai PPT yang telah saya buat mengenai materialitas dan bukti audit. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.